Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali di YouTube channel Pristian Surono Putro. Silahkan untuk di subscribe teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing dulu tahun 2019 saya menciptakan sebuah digital product yang bahkan itu bisa menjadi passive income bagi saya pribadi. Walaupun jumlah nominalnya belum terlalu besar, tapi lumayan lah ya. Per bulan itu dari digital product yang menghasilkan passive income ini saya bisa dapat per bulan itu sekitar angka 3 juta sampai 4 juta per bulan. Lumayan. Nah, apa yang saya lakukan pada waktu itu, saya menerapkan satu aktivitas namanya list building. Jadi melakukan list building, mengumpulkan database dari sosial media, baik itu di Facebook maupun di Instagram. Singkat cerita, pada waktu itu saya membuat sebuah program di mana program ini sebenarnya adalah mengumpulkan para penulis dari berbagai penjuru kota di Indonesia. Alhamdulillah yang gabung itu ada ratusan peserta, di mana para peserta ini kemudian saya sediakan satu wadah ya, website kepenulisan, dan ketika mereka mau untuk menjadi kontributor yang menulis secara rutin, mingguan atau bulanan, mereka membayar bulanan ya. Jadi untuk bisa menjadi kontributor atau penulis dalam website yang saya buat, mereka justru membayar bulanan. Apa benefit yang atau keuntungan yang mereka dapatkan para penulis ini? Rata-rata mereka adalah orang-orang baik muslim maupun muslimah yang ingin meningkatkan skill kepenulisan. Makanya kemudian saya meng-hire, merekrut karyawan, seorang editor senior dan satu editor junior, di mana tugas editor ini adalah mengedit berbagai macam tulisan yang masuk dari para penulis muda, para penulis mula. Nah, jumlahnya banyak banget ya, ada ratusan peserta. Teman-teman bisa bayangkan ya, ratusan peserta ini kemudian mereka membayar per orang itu per bulan di angka 25.000 setiap bulan ya. Memang kompleks, tapi alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengkoordinasikan banyak hal. Waktu itu ada beberapa yang saya gaji ya. Yang pertama adalah 2 editor, kemudian satu adalah admin grup karena grupnya banyak banget, ada banyak angkatan, kemudian satu yang bagian IT ya, maintenance website, dimana semua orang ini berada di dalam satu komando ya. Komando saya sebagai owner dari pemilik program. Saya bukan editor dan saya nggak jago untuk mengedit ya. Saya juga bukan orang IT, nggak pinter dalam hal-hal programming dan sebagainya. Jadi semuanya saya serahkan kepada ahlinya. Yang saya lakukan adalah menghitung profit ya. Seorang entrepreneur atau pengusaha kan hitung-hitungan ya, hitung-hitungan dagang, dimana alhamdulillah omset yang saya dapatkan setiap bulan kemudian dipotong biaya operasional. Biaya operasional secara online itu tidak ada sewa tempat dan sebagainya ya, karena kita hanya membayar karyawan, editor, kemudian admin sama tim IT-nya ya yang mengolah, memainten website. Nah, itu saya masih bisa untung, tadi saya sampaikan sekitar 3 juta sampai 4 juta per bulan. Dan ini adalah pengalaman pertama saya bagaimana menciptakan sebuah digital product yang bisa menghasilkan passive income. Ya, jadi saya hanya mengkoordinasikan saja, misalkan ada masalah misalnya di bagian IT. Ya, berarti dikomunikasikan ke admin, karena admin inilah yang kemudian mendata para peserta, termasuk mengingatkan pembayaran, kemudian mengkoordinir berbagai macam tulisan yang masuk untuk kemudian diserahkan kepada editor.
Nah, kalau editor itu tugasnya SOP-nya adalah mengedit berbagai macam tulisan sesuai dengan skill keilmuannya yang dia dapatkan di kampus ya sebagai seorang editor. Kalau IT berarti ya terkait dengan mengatur desain dari sebuah website, kemudian mengatur jam tayangnya seperti apa, termasuk bagaimana kemudian agar website itu bisa dinikmati dengan tampilan layar yang nyaman di mata. Nah, itu adalah pengalaman saya dalam memperoleh passive income. Jadi memang income-nya menarik, masuk ke dalam kantong saya itu tanpa saya harus bekerja keras ya. Dalam arti saya hanya mengkoordinasikan berbagai macam sumber daya yang ada, skill-skill yang ada, sehingga membentuk suatu sistem ya, dari para penulisnya, kemudian penulis kirim ke admin dikoordinasikan ke editor, setelah diedit balik ke admin lagi, kemudian dikomunikasikan hasil tulisan yang sudah diedit disampaikan ke penulis, didiskusikan, kemudian ketika siap tayang diserahkan kepada tim IT untuk diupload di website. Nah, jadi memang ada sistem yang berjalan, kemudian ada sumber daya manusia yang menjalankannya. Dimana posisi saya adalah sebagai seorang owner ya, lebih banyak berpikir tentang strategis, misalkan bagaimana memperbanyak traffic, kunjungan, kemudian mengkoordinasikan kalau ada kendala-kendala teknis ya, itu saya posisinya sebagai seorang owner seperti itu. Dan itu saya pribadi sangat membekas ya, alhamdulillah. Walaupun nggak terlalu banyak income-nya ya, 3-4 juta, tapi itu sebenarnya udah waktu itu ya, tahun 2019, jadi sebelum Covid itu saya melakukan program itu secara rutin berulang. Ya lumayan lah untuk gaji UMR itu sudah dapat ya, untuk di kota kecil Purworejo, Wonosobo ya, 4 juta, 3 juta sampai 4 juta per bulan. Gaji saya waktu itu kerja itu 2 juta setengah ya, 2 juta 600 ribuan. Nah, walaupun tidak lanjut, bertahan hanya sekitar 1 tahun 2 tahun ya, karena memang banyak hal ya yang harus disiapkan. Misalkan penulisnya banyak banget, dari dalam sekali waktu banyak tulisan yang masuk, sementara editor itu hanya ada 2. Sementara tugas editor itu mereka sangat perfeksionis ya, jadi meneliti setiap kata, meneliti setiap kalimat, karena edit itu kan mengedit tulisan ya, jadi memang harus detail. Sementara tulisan yang masuk dalam satu waktu sangat banyak. Nah, itu sistem yang saya buat itu belum bisa bertahan ya, jadi hanya kuat selama 2 tahun berjalan. Kemudian dari sisi waktu itu, dari websitenya juga mulai banyak virus dan sebagainya ya. Ya sudah, akhirnya belum bisa berjalan, tidak bisa dilanjutkan. Tapi alhamdulillah itu menjadi pengalaman saya ya yang tidak terlupakan ya, bagaimana membuat sebuah passive income dari digital product. Oke, itu saja yang bisa saya share teman-teman pada kesempatan malam hari ini, dan jujur aja itu menjadi pijakan saya untuk membuat passive income yang lain, misalkan dengan jual beli ya, dengan skema akad baik bi saman ajil yang itu sifatnya investing ya. Kemudian alhamdulillah saya saat ini bisa membuat sebuah tim ya, digital marketing agency yang berjalan ketika Covid ya, 2020 sampai hari ini sudah berjalan alhamdulillah. Nah, tentu saja hal-hal itu tidak bisa saya laksanakan kecuali kalau ada pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu ya, sehingga itu menjadi pembelajaran di mana kejatuhan yang sebelumnya itu bisa menjadi pijakan bagi saya untuk lebih baik di hari-hari yang berikutnya. Jadi memang teman-teman, seorang entrepreneur itu harus mengambil resiko, dan resiko itu bisa dipelajari ya, bisa dimitigasi, bisa diminimalisir dengan berjalannya jam terbang. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.